Hubungan antar manusia memiliki berbagai dinamika kompleks yang terkadang sulit untuk dipahami sebagian besar manusia. Apalagi jika hubungan tersebut menyangkut hubungan antar dua insan manusia yang saling mencintai. Sepertinya tindakan-tindakan di luar nalar pun menjadi dimaklumi ya. Tapi bagaimana jadinya jika hubungan tersebut menjadi sangat di luar nalar seperti yang terdapat pada 5 kisah cinta berikut ini? Geleng-geleng kepala, marah, dan bahkan tak percaya. Itulah hal yang mungkin akan kalian rasakan setelah mendengar 5 kisah cinta terumit yang pernah ada di dunia ini. Jodoh pasti bertemu. Itulah yang dikatakan Afgan dalam salah satu judul lagu miliknya yang kini telah didengar lebih dari 66 juta kali di YouTube. Jodoh memang kerap datang melalui hal-hal dan kejadian yang tak pernah kita duga sebelumnya. Tak jarang pula, jodoh yang datang tersebut berada di luar bayangan dan imajinasi kita selama ini. Salah satunya seperti yang dialami oleh Corinne Hoffman. Tak pernah ada dalam bayangan atau imajinasi terliarnya kalau ia akan menemukan jodoh di dalam sebuah pedalaman di Kenya. Corinne Hoffman merupakan seorang businesswoman sukses. Di usia yang masih sangat belia, ia bahkan telah membuka butik pakaian miliknya sendiri di Swiss. Di usianya yang masih berkepala dua, dirinya terbilang mendapat cukup banyak kesempatan yang tak diperoleh anak muda lain seusianya. Pada tahun 1986, Corinne dan pacarnya Marco berkesempatan untuk melakukan trip ke Kenya dan melihat berbagai suku pedalaman di sana. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah seorang pria dari suku Masai. Dari atas kapal feri, mata Corinne tak bisa lepas dari seorang prajurit suku Masai yang tampak sangat tinggi dan gagah itu. Dengan hanya menggunakan sarung merah, setiap lakukan otot prajurit itu tampak sangat memukau di mata Corinne Hoffman. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Seperti itulah yang sedang dialami Corinne Hoffman setelah melihat sosok prajurit gagah tersebut. Dalam seketika, Corinne yakin kalau pria itulah the one yang selalu ia cari-cari selama ini. Sekembalinya ke Swiss, Corinne yang sudah mantap dengan pikirannya memutuskan hubungannya dengan Marco. Ia kemudian menjual segala harta miliknya dan kembali ke Kenya pada 1987 dengan satu tujuan, mencari pria Masai yang menjadi cinta sejatinya. Dengan segenap usahanya, ia akhirnya berhasil bertemu dengan Letinga Lepar Morio, prajurit Masai yang menjadi cinta sejatinya itu. Singkat cerita, setelah berbagai proses pengenalan dan pendekatan, pada akhirnya keduanya menikah dan mereka dikaruniai seorang putri. Mereka pun pada akhirnya hidup bahagia selama tak berlangsung lama. Tak seperti di film-film yang berakhir dengan bahagia, kisah cinta ini ternyata berakhir dengan cukup menyedihkan. Kehidupan di pedalaman Masai ternyata sangat berat, terutama bagi seorang yang terbiasa hidup di perkotaan. Corinne telah belajar untuk beradaptasi dan hidup sebagai perempuan Samburu. Sehari-hari dirinya mencari makan dan air dari lingkungan sekitar. Namun tak hanya menghadapi masalah untuk beradaptasi, Corinne juga menderita masalah kesehatan dan juga kerap berselisih paham dengan suaminya. Dengan penyakit malaria yang diidapnya hingga kecemburuan serta paranoid berlebihan yang dialami oleh suaminya, membuat Corinne tidak tahan lagi dengan hubungan tersebut. Dan pada akhirnya Corinne memutuskan untuk kembali ke Swiss pada 1990 bersama putrinya untuk selama-lamanya. Tapi kayaknya kisah cinta ini nggak ada apa-apanya dengan kisah cinta berikut yang dinobatkan sebagai kisah cinta terumit yang pernah ada. Kisah cinta paling rumit, kusut, kacau. Mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kisah cinta yang dialami basis grup band Rolling Stones, Bill Wyman. Sebagai seorang musisi yang terkenal, Bill dan teman-temannya memang kerap dikerubungi oleh berbagai wanita cantik di sepanjang konser dan pertunjukan musik yang mereka jalani. Di usia 23 tahun, Bill pertama kali menikah dengan Diane Corey dan mereka dikaruniai seorang putra bernama Stephen Paul Wyman. Karena merasa tidak cocok, mereka berpisah pada tahun 1967 dan secara resmi bercerai di tahun 1999. Pada 1999, di usia 52 tahun, Bill kembali menikah dengan seorang remaja 18 tahun bernama Mandy Smith. Menurut penuturannya, Bill mengaku sudah mencintai Mandy sejak ia masih berusia 13 tahun. Yang mana hal ini sendiri cukup aneh ya. Seorang pria tua mencintai bocah di bawah umur yang bahkan lebih muda dari anaknya sendiri. Namun keanehan tersebut tak berhenti sampai di situ. Sesuai yang bisa kalian prediksi, pernikahan mereka tak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 1991, mereka bercerai. Tetapi yang membuat hubungan mereka semakin rumit dan aneh adalah anak dari pernikahan pertama Bill, Stephen Paul Wyman, berencana menikahi Patsy Smith, ibu dari Mandy Smith.
Hal ini pun menjadikan Bill Wyman sebagai mantan menantu sekaligus mertua bagi Patsy Smith. Hal ini menjadikan Patsy Smith sebagai calon istri dan mantan nenek tiri dari Stephen, sekaligus sebagai mantan mertua dan calon menantu dari Bill. Rumit lah pokoknya. Cinta itu buta. Seperti itu jugalah yang terjadi pada Edith Casses. Karena dibutakan oleh cinta, Edith Casses berani menikahi pria yang didakwa membunuh saudara kembarnya sendiri, yaitu Johanna Casses. Edith Casses yang berusia 22 tahun menikahi pria 28 tahun, Victor Kingolani, di sebuah pernikahan privat di Pico Truncado, Argentina. Meski pernikahan itu merupakan sebuah pernikahan privat, kedua orang tua mempelai tampak tak menghadiri pesta pernikahan itu. Pesta pernikahan itu malah dihadiri segerombolan massa yang marah dan melempari gedung tersebut dengan batu dan telur. Karena kondisi yang semakin kacau, Victor memutuskan untuk mengendap-endap dan kembali ke tempat di mana ia berada asalnya, yaitu di penjara. Victor Kingolani merupakan seorang tahanan yang menerima vonis 13 tahun penjara dari hakim karena membunuh seorang wanita. Wanita itu adalah Johanna Casses, kembaran dari wanita yang ia nikahi, Edith Casses. Sebelum berpacaran dengan Edith, Victor ternyata sempat menjalin hubungan dengan Johanna. Di usia 19 tahun, Johanna ditemukan meninggal dunia dengan 2 luka tembak di kepalanya. Tubuhnya yang telah kehilangan nyawa ditemukan dibuang di tempat terbuka di pinggiran Pico Truncado. Melalui penyelidikan, Victor yang merupakan pacar Johanna ditangkap sebagai dalang utama dari pembunuhan ini. Meski tak mengakui hal tersebut, Victor tetap diadili dan menerima vonis penjara selama 13 tahun berdasarkan bukti yang ada. Tetapi dengan segala hasil penyelidikan dan bukti tersebut, Edith tetap menikahi Victor Kingolani, bahkan meski tanpa restu dari kedua orang tua Edith. Ketika ditanyai media mengenai alasan kenapa ia mau menikahi pria yang membunuh saudara kembarnya, Edith menjawab, "Saya akan menikah dengan pria yang saya cinta, dan bukan dengan pria yang membunuh saudara saya." Banyak orang dan bahkan keluarga Edith sendiri berpikir kalau ia sudah gila. Tetapi nyatanya, Edith telah menjalani serangkaian tes medis, dan hasilnya pun ia tak memiliki penyakit mental apa-apa. Pihak keluarga pun hanya bisa pasrah dengan keputusan Edith. Bahkan dalam sebuah wawancara dengan media koran setempat, Valentin Casses, ayah dari sang kembar, telah menyatakan bahwa anaknya sebenarnya sudah meninggal semuanya. Yang satu sudah bersama dengan Tuhan, yang satu lagi sedang bersama dengan iblis. Namun bagaimana dengan kisah cinta berikut ini, di mana ada seseorang yang benar-benar dibutakan karena cinta? Cinta memang telah membuat Edith Casses buta sehingga ia mau menikahi pria yang telah membunuh saudara kembarnya sendiri. Namun bagaimana jadinya jika cinta yang dialami Linda Rice benar-benar telah membuatnya buta? Karena cinta, Linda Rice harus kehilangan indera penglihatannya untuk selama-lamanya. Kisah ini bermula pada 1959. Linda Rice yang baru berusia 21 tahun menjalin hubungan dengan seorang pria yang sangat mapan. Pria itu adalah Burton Pugatch, seorang pengacara berusia 30 tahun yang mengendarai Cadillac, memiliki klub malam dan jet pribadi, dan juga seorang produser film. Sungguh pria yang sangat sempurna. Linda selalu membayangkan bahwa pria itu akan menikahinya dan mereka akan hidup bahagia bersama anak-anak yang lucu. Namun semua mimpinya itu terpatahkan ketika Linda mengetahui bahwa Burt telah memiliki istri. Linda yang kesal dan marah akhirnya memaksa Burt untuk menceraikan istrinya jika ingin masih bersama dengan Linda. Namun sudah beberapa kali Burt mengingkari janjinya dan tidak juga menceraikan istrinya, hingga Linda pun habis kesabaran dan memutuskan hubungannya dengan Burt. Beberapa waktu kemudian, Linda yang telah move on memutuskan untuk menerima lamaran dari pacar barunya, Larry. Linda juga berharap dengan pertunangan tersebut, Burt akan menyerah untuk mengejar-ngejarnya. Namun mendengar kabar kalau Linda akan segera menikah, Burt malah menyewa seorang penjahat lokal untuk menyiram cairan keras ke muka Linda. "Jika aku tak dapat memilikimu, maka orang lain pun tidak." Itulah kira-kira yang ada di benak Burt. Cairan keras itu mengenai kedua mata Linda. Matanya tak tertolong, salah satu mata buta total dan mata satunya lagi hampir buta. Polisi pun tak tinggal diam dengan hal tersebut. Sang pelaku penyiraman beserta Burt ditangkap dan diadili oleh pengadilan setempat. Akibat kejahatannya, Burt mendekam di penjara selama 14 tahun lamanya. Tetapi meski telah menjalani masa kurungan di dalam penjara, obsesi Burt terhadap Linda tidak pernah berubah dan bahkan makin bertumbuh kuat.
Ketika di dalam penjara, Burt secara rutin menelpon Linda dan mengirim segunung surat yang berisi permohonan agar mereka dapat kembali bersama. Burt pada akhirnya juga telah menceraikan istri sahnya. Hingga pada akhirnya hati Linda luluh juga. Linda yang telah kesepian memutuskan untuk menerima tawaran bertemu dengan Burt yang telah dibebaskan dari penjara. Disitulah benih-benih cinta dan perasaan yang dulu pernah ada di hati Linda mulai muncul kembali. Singkat cerita, pada November 1974, Burton Pugaz akhirnya menikahi Linda Reese. Meski banyak orang yang meragukannya, namun kedua pasangan ini dikabarkan hidup dengan bahagia. Meski Burton telah membutakan matanya, namun cinta Linda Reese telah mengalahkan kebenciannya tersebut. Namun bagaimana dengan kisah cinta berikut? Karena ada seseorang yang menikahi karakter video game. Wanita impian, seorang pria 27 tahun asal Tokyo dengan julukan Sal 9000 berhasil menikahi wanita impiannya. Mata yang indah, paras yang cantik, dan juga otak cerdas membuat pria Jepang itu jatuh hati pada wanita itu. Sungguh wanita yang sempurna. Itulah yang mungkin ada di kepala pria tersebut. Tak seperti wanita lainnya yang pernah ia temui, wanita itu hampir tak pernah marah padanya. Kalaupun marah, wanita itu dapat memaafkan pria tersebut dengan mudah. Ternyata wanita sesempurna itu Sal temui pada sebuah video game bertajuk Love Plus. Wanita itu adalah Nene Anegasaki, salah satu karakter yang terdapat dalam game Nintendo DS Love Plus. Bagi Sal 9000, ia tak lagi memerlukan pacar asli selama ia memiliki Nene. Hubungan yang telah mereka jalani semenjak Sal 9000 pertama kali memainkan game tersebut, hingga kini mereka telah memiliki hubungan yang sangat mendalam. Sudah cukup bagi Sal 9000 untuk yakin menikahinya. Dengan mengenakan setelan putih, pria dengan username Sal 9000 menikahi Nene Anegasaki dari game Love Plus. Pernikahannya pun disiarkan secara live di sebuah website bernama Nico Nico Douga dan disaksikan oleh ribuan orang. Bahkan mereka berdua dikabarkan pergi honeymoon berdua di sebuah pantai di Guam dan pergi ke Disneyland.